Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan aku di channel Dapur Riri Abbas. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini aku akan masak rendang. Ini benar-benar enak banget. Bumbunya tuh leko banget ya, sedap dan enak. Dagingnya juga nggak alot, dagingnya sangat empuk, merupul. Nah, kayak gini. Ini benar-benar merupul banget teman-teman dagingnya. Nah, bagaimana cara saya membuatnya? Ikutin videonya terus, jangan di skip-skip biar nggak gagal paham. Ini bahan yang sudah saya siapkan, ada setengah kilo daging. Nah, nanti untuk memotongnya itu jangan searah serat ya, tapi berlawanan serat. Nah, dengan cara berlawanan serat nanti akan membuat dagingnya itu cepat empuk. Jadi ini kita potong berlawanan serat atau melawan serat ya teman-teman. Nanti kalau melawan serat seperti ini akan membuat dagingnya itu cepat empuk dan tidak alot. Untuk ketebalan daging disesuaikan selera ya, bisa dipotong lebih tebal atau dipotong seperti saya, disesuaikan selera saja. Ini nanti malah saya potong lagi jadi dua ya. Sebenarnya kalau bikin rendang itu lebih enak kalau langsung bikin itu banyak ya teman-teman, karena capeknya kan juga sama. Tapi karena stok saya di rumah cuma ada setengah kilo, jadi saya cuma bikin setengah kilo saja. Setelah selesai dipotong, kita sisihkan dulu untuk dagingnya. Ini untuk bumbu rendangnya nanti saya pakai ada bawang merah, bawang putih, ada cabai keriting, ada jahe, ada lengkuas, ada kunyit, ada kemiri, ada pala, ada jinten, ada merica butiran ya, ada ketumbar juga. Nanti juga ada bumbu tambahan spesial ya nanti pas di proses pemasakannya. Nah, ini untuk bumbu cemplungnya ada daun salam, ada jahe, ada lengkuas, ada daun jeruk, ada serai, ada kayu manis, ada cengkeh, ada kapulaga dan juga bunga lawang. Jadi komplit ya teman-teman, nanti biar rasanya itu makin sedap banget. Sebelum dihaluskan, kita potong kecil-kecil dulu bawang putih dan bawang merahnya agar mempercepat proses penghalusan ya. Nah, untuk jahenya juga kita iris kecil-kecil atau kita potong kecil-kecil. Jadi untuk jahe sama lengkuas itu separuh dihaluskan dan separuh itu dibiarkan utuh untuk bumbu cemplung ya. Untuk kunyitnya tadi sudah saya bakar teman-teman, bisa dibakar atau tidak disesuaikan selera ya. Kita potong kecil-kecil juga. Cabai keritingnya juga sama. Kalau suka pedas, untuk cabai keritingnya ini ditambahin lebih banyak lagi ya. Bisa juga ditambahkan dengan cabai merah besar, disesuaikan selera. Kalau mau warnanya lebih bagus, ditambahkan dengan cabai merah besar. Nah, ini setelah dihaluskan seperti ini, kita sisihkan dulu, kemudian kita panaskan minyak goreng. Kita tumis bumbunya sampai harum. Ini kemudian kita masukkan untuk bumbu cemplungnya. Untuk lengkuas sama jahe juga serainya sudah saya geprek ya teman-teman. Kita masukkan juga daun salam, kemudian kayu manis, kapulaga, bunga lawang, cengkeh dan juga daun jeruknya. Daun jeruknya kita sobek biar baunya keluar ya, bau harumnya. Kita tumis lagi. Oh ya teman-teman, untuk ini santannya saya pakai 1,5 butir kelapa. Kemudian untuk memarut kelapanya itu bagian luarnya yang kulit arinya itu jangan dibuang karena itu banyak sekali santan kanilnya ya. Jadi nanti hasilnya biar santannya itu benar-benar kental dan bagus seperti ini. Nah, ini sudah warnanya sudah bagus. Setelah kita tumis seperti ini, kita tambahkan dengan bumbu pemasak kambing. Kurang lebih 1,5 sendok sampai 2 sendok. Ini jangan di skip ya, karena ini nanti yang bikin
rendangnya itu makin enak, makin sedap, dan warnanya itu juga bisa lebih gelap seperti yang di warung-warung Padang itu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman suka dengan penambahan kelapa sangrai, bisa ditambahkan dengan kelapa sangrai. Nanti waktu proses pemasakan santan sudah masuk, itu bisa ditambahkan dengan kelapa sangrai. Ini karena kelapa sangrai saya stoknya habis, saya tidak pakai kelapa sangrai ya. Dan untuk bumbu cemplungnya itu juga bisa ditambahkan dengan daun kunyit. Tidak ditambahkan dengan daun kunyit juga sudah enak, sedap ya teman-teman. Disesuaikan selera saja, kalau suka dengan tambahan daun kunyit bisa ditambahkan dengan daun kunyit. Nah ini sudah harum, sekarang kita masukkan satu bagian dulu untuk santannya ya, jangan dimasukkan semuanya, kita masukkannya bertahap. Nah kalau mau ditambahkan dengan kelapa sangrai itu bisa ditambahkan pada saat seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita masukkan dagingnya. Kalau teman-teman suka ya ditambahkan dengan kentang, itu juga bisa ya, ditambahkan dengan kentang yang kecil-kecil itu. Biasanya teman saya itu kalau buat itu ditambahkan dengan kentang ya. Kalau di rumah anak-anak tidak suka ya kalau ditambahkan dengan kentang, jadi saya tidak menambahkan kentang di rendang yang saya buat. Bisa disesuaikan selera ya. Ini kita aduk-aduk seperti ini. Kalau masak rendang memang harus sabar ya teman-teman, karena kita membutuhkan waktu yang agak lama. Apalagi kalau sampai warnanya sudah hitam dan kering, itu membutuhkan waktu 6-7 jam. Nah setelah mendidih dan sudah agak menyusut kuahnya, kita tambahkan dengan setengah lagi santannya, kemudian kita aduk-aduk lagi. Kalau santan kedua sudah masuk, kita tambahkan dengan garam, kaldu, dan juga sedikit saja gula merah. Sebenarnya tidak ditambahkan dengan gula itu juga sudah sedap ya, tapi saya suka kalau ditambahkan dengan gula merah, itu rasanya lebih sedap banget kalau menurut saya ya. Kita aduk-aduk lagi. Nah ini yang terakhir ya teman-teman, untuk santannya kita masukkan semuanya. Nah ini mulai harus sering diaduk ya kalau sudah santan terakhir masuk. Nah ini kondisi rendang kita setelah kurang lebih 2 jam lebih sedikit ya. Proses memasaknya sudah mulai keluar minyaknya seperti ini. Ini kita aduk pelan-pelan ya. Nah ini proses 3 jam memasak rendang seperti ini ya teman-teman. Ini yang dinamakan kalio. Jadi kalio itu rendang setengah jadi ya. Jadi masih ada tekstur dagingnya yang masih sedikit alot, dan juga ada kuah santannya yang masih terlihat seperti ini. Ini masih setengah jalan, tapi rasanya juga sudah enak. Jadi kadang tuh ada yang suka kalio seperti ini sudah dimatikan, jadi kayak rendang basah gitu ya teman-teman. Kalau mau dibuat rendang yang kering sampai warnanya menghitam, kita masih butuh proses 3-4 jam lagi ya. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini kalio itu seperti ini. Karena proses masak rendang itu yang begitu lama, butuh kesabaran dan ketelatenan. Jadi kalau teman-teman punya stok daging yang banyak, sekalian bikin yang banyak ya. Jadi capeknya kan juga sama. Ini karena di rumah stok saya cuma setengah kilo, dan yang suka daging itu hanya 2 orang ya. Jadi saya nggak bikin banyak teman-teman. Ini nanti nggak saya ini ya masak terlalu kering banget ya, agak kering. Nah seperti ini saja teman-teman. Kalau mau lebih hitam lagi dan lebih kering lagi, teman-teman bisa masak lagi sekitar 1-1,5 jam lagi. Sudah kering banget hasilnya ya. Kalau di keluarga saya lebih suka yang seperti ini. Ini nanti biasanya kalau anak saya nggak suka daging gitu, sudah ditambahin sama telur yang direbus, dicampur juga kayak gini teman-teman. Jadi dia bikinnya rendang telur bukan rendang daging.
Nah, karena sudah matang, sekarang kita siapkan piring saji. Ini sudah siap untuk kita sajikan. Ini baunya enak banget, rasanya itu sedap, apalagi kalau ditambah pemasak kambing ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tidak mau ribet untuk bikin bumbunya, itu di pasar kan ada ya, orang Padang biasanya jualan ini bumbu jadi untuk resep rendang kayak gini. Biasanya untuk setengah kilo daging itu harganya 10.000. Nah, ini teman-teman, ini masih banyak banget bumbunya karena lekau banget ya. Saya bikin bumbunya banyak, itu nanti saya tambahkan dengan telur buat anak saya yang enggak suka daging ya. Nah, ini teman-teman hasilnya rendang yang sudah kita buat. Ini mau saya tunjukkan ke teman-teman. Dagingnya yang empuk banget. Ini dagingnya merupul ya teman-teman. Jadi kalau motong dagingnya itu harus melawan serat biar cepet empuk, tidak alot. Nah, kayak gini ya. Jadi meskipun dimasak sebentar itu biasanya dia nggak alot, dia merupul kayak gini. Karena sudah matang, waktunya kita incip rasanya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap banget, rasanya itu enak. Dagingnya lembut banget. Ini recommended banget buat dicoba teman-teman. Semoga resep kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Ini enak banget, sangat recommended ya, bisa teman-teman coba. Ini bisa kita jadikan menu harian, bisa untuk menu buka puasa dan sahur. Dan ini juga bisa untuk kita jadikan menu spesial lebaran. Jadi kalau lebaran bisa teman-teman sajikan untuk rendang dagingnya ini. Ini sangat enak banget ya, sangat recommended buat dicoba. Bahan yang sudah saya siapkan, ini ada 1 ekor ayam kampung. Ini ayam betina ya teman-teman. Usahakan kalau untuk membuat kari ayam, teman-teman gunakan ayam betina, terutama yang banyak lemaknya itu lebih bagus dan nanti rasanya tuh lebih sedap ya. Ini sudah saya cuci bersih dan sudah saya marinasi ya. Untuk bulu halusnya juga sudah saya hilangkan dengan dibakar ya. Nah, kemudian kita siapkan panci, kita didihkan air, kita masukkan ayamnya, kita rebus ayamnya dengan metode 5-37. Kalau teman-teman punya presto bisa di presto juga ya. Sambil menunggu ayamnya matang, kita siapkan bumbunya. Ini saya siapkan bawang putih, kita iris kecil-kecil bawang putihnya. Kemudian kita sisihkan. Selanjutnya untuk bawang merahnya juga sama ya, kita iris tipis-tipis atau kecil-kecil. Ini untuk bawang merahnya saya pakai lebih banyak daripada bawang putihnya ya. Kemudian kita sisihkan, dan ini ada 3 butir kemiri sudah saya sangrai, kita iris tipis-tipis juga. Kemudian ada kunyit, ini juga sudah saya bakar, kita iris tipis, kita sisihkan. Nah, kemudian ini saya pakai 5 buah cabai merah ya. Cabai merah keritingnya ada 3, cabai merah besarnya ada 2. Nah, kemudian biar lebih pedas sedikit, saya tambahkan dengan 5 buah cabai rawit. Untuk tingkat kepedasan disesuaikan selera ya teman-teman. Kalau suka pedas silahkan ditambah lagi cabainya. Nah, ini mau saya haluskan dengan blender, kemudian saya tambahkan dengan jinten, merica butiran dan juga ketumbar. Untuk proses penghalusannya ini nanti saya tambahkan dengan air ya. Nah, sementara itu untuk bumbu cembungnya kita geprek dulu. Ini ada lengkuas, lengkuasnya saya pakai kurang lebih 2-3 ruas. Kemudian ada jahe, untuk jahenya juga sama ya, saya pakainya juga agak banyak, 2-3 ruas. Kita geprek semuanya. Kemudian untuk serainya ini saya pakai 3 batang ya, yang 1 kecil tidak saya hitung ya teman-teman. Kita geprek juga untuk serainya. Untuk serainya dibiarkan seperti ini atau dipotong kecil atau diikat juga bisa ya, disesuaikan selera saja. Nanti saya juga menggunakan daun salam dan juga daun jeruk. Daun jeruknya saya sobek seperti ini biar aromanya makin kuat ya.
Nah ini teman-teman hasilnya yang sudah kita haluskan. Ini tidak saya haluskan halus banget ya, jadi ada tekstur kasarnya sedikit biar terasa banget bumbunya. Kita siapkan minyak goreng, kita panaskan minyak gorengnya, kemudian kita tumis bumbunya. Ini karena saya tadi menggunakan air waktu penghalusan, jadi agak lama ya penumisannya. Biarkan airnya tuh benar-benar menyusut dan habis sampai bumbunya tuh mengeluarkan minyak ya teman-teman. Nanti biar benar-benar tanek ya, sampai benar-benar tercium bau harumnya dan tanek banget ya, biar tidak mudah basi dan tidak langu baunya. Rasanya nanti biar sedap banget. Ini untuk proses penumisannya saya menggunakan api sedang cenderung kecil ya, jangan terlalu besar biar tidak mudah gosong. Nah kalau sudah seperti ini sudah tanek ya teman-teman. Ini bisa kita matikan kompornya ya. Ini sudah harum banget baunya, sudah enak banget. Nah selanjutnya kita pindah ke ayam yang sudah selesai kita rebus tadi. Ini sudah empuk ya teman-teman. Kalau mau ngetes tingkat keempukannya ayamnya itu sudah empuk apa belum, dipencet bagian cekernya ya. Kalau kulitnya mengelupas berarti sudah empuk. Kemudian kita masukkan bumbunya semuanya ya ke panci yang berisi ayam. Ini kaldu ayamnya masih saya sisakan kurang lebih 1,5 gelas ya teman-teman, atau kurang lebih 300 ml ya. Kita aduk-aduk setelah bumbunya masuk. Ini gunakan api kecil dulu ya. Baunya sedap banget teman-teman, sangat menggoda selera. Kemudian ini ada santan encer, kita masukkan dulu. Kita aduk-aduk lagi. Kalau teman-teman mau menggunakan santan instan, bisa menggunakan 1 saset santan instan ditambah dengan 700 ml air ya. Kita masukkan bumbu cemplungnya. Oh ya, ini juga saya tambahkan dengan sedikit gula merah, sedikit saja dulu, nanti kalau kurang baru bisa ditambah. Kita aduk-aduk lagi. Ini harus sering diaduk ya teman-teman sampai nanti mendidih. Kemudian baru kita tambahkan dengan santan kentalnya. Kita aduk lagi. Baunya sudah sedap banget, ini enak banget teman-teman. Nanti kalau teman-teman pas lebaran bisa masak ini ya. Kemudian kita masukkan kaldu dan juga garamnya. Kita aduk lagi. Ini buat makan ketupat sama lontong cocok banget teman-teman, rasanya tuh sedap banget. Apalagi kalau teman-teman pakai ayam kampung yang banyak lemaknya, yang betina gitu, tambah lebih sedap, mantep banget. Ini sudah mulai mendidih kayak gini, harus sering diaduk biar santannya tidak pecah ya. Kemudian kita koreksi rasa ya teman-teman. Kalau sudah pas kita tambahkan dengan bawang goreng. Ini ada bawang putih goreng juga bawang merah goreng ya, saya campur jadi satu biar makin sedap. Semakin banyak bawang gorengnya tuh semakin enak ya, rasanya tuh benar-benar sedap banget. Untuk bawang gorengnya bisa dimasukkan waktu proses pemasakan seperti ini atau waktu penyajian, atau dikasih dua-duanya ya, waktu masak dan penyajian. Disesuaikan selera saja. Nah kalau sudah matang dan sudah tanak ya mendidihnya, kita siapkan mangkok saji, kita sajikan kare ayam yang sudah kita buat ya. Baunya benar-benar sangat menggoda selera ya teman-teman, ini enak banget, sedap rasanya. Aromanya juga sedap. Ini saya tambahkan lagi dengan bawang goreng ya biar makin mantep. Nah ini dia teman-teman hasilnya kare ayam kampung yang sudah kita buat. Ini benar-benar enak banget, sangat recommended buat dicoba. Dari penampilannya saja sudah kelihatan ya kalau sangat menggoda selera, sedap, enak banget. Kalau teman-teman bikin ketupat, bikin lontong, makannya pakai ini udah cocok banget, sangat nikmat banget.
Semoga resep kali ini bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman semuanya. Jika bermanfaat, jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya di media sosial yang teman-teman punya. Terus dukung channel Dapur Rere Abbas dengan like, subscribe, komen, and share ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dengan menu yang berbeda. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.